Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Bu Isa? Alhamdulillah sehat, Pak Aldi. Bagaimana Sehat. dengan Pak Aldi? Alhamdulillah, saya juga sehat. Ya. Hari ini Bu Nur Isa akan melakukan proses coaching. Dengan siapa coachingnya? Iya betul, saya akan melakukan proses coaching dengan Ibu Irma. Ibu Irma. Ya, sebelum saat proses coaching, mungkin nanti Ibu Iza akan menanyakan tentang kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari proses coaching nanti. Kompetensi yang ingin dikembangkan dari coaching saya saya akan mendengarkan dengan rasa sama presence atau kehadiran penuh. Oh iya, jadi memang harus mendengarkan dengan rasa dan harus dengan kehadiran yang penuh ya, Bu Nurisa. Ya. Kemudian bagian-bagian kompetensi nanti yang akan dikembangkan oleh Bu Nurisa sendiri bagaimana? Nanti kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan adalah mengenai mendengarkan dengan rasa, Pak. Mendengarkan dengan rasa. Iya. Ya. Kemudian indikator ketercapaian Ibu sebagai coach untuk coaching, nanti ketercapaiannya diukur dengan seperti apa kalau keberhasilannya? Keberhasilannya nanti kan saya akan mengajukan pertanyaan sesuai alur tilta. Ya. Nah, nanti keberhasilannya adalah nanti coach bisa menemukan solusi dari pertanyaan yang saya berikan. Jadi dari coach sendiri seperti itu, Ya, Pak. berarti nanti coach itu juga dapat menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Ya, untuk betul. dipandu oleh Ibu Nur Iza selaku coach. Ya, betul, Pak. Ya, silakan nanti Bu Nur Iza melakukan coaching dengan Bu Irma ya. Iya, Pak. Ya, dengan Bu Irma semoga proses coaching berjalan dengan lancar. Amin. Dan tidak ada halangan apapun. Amin. Oke, Ya. silakan Bu Nur Iza. Terima kasih. Halo Us Iza, gimana kabarnya Us hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Irma, bagaimana Bu Irma, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Oh iya Bu Irma, kemarin Bu Irma ngobrol kalau mau ada yang ingin diobrolin. Mengenai apa itu Bu Irma? Iya, jadi begini saya itu akhir-akhir ini jadi merasa kayak dikejar-kejar deadline tugas gitu. Udah tugas tambahan dari sekolah, ditambah tugas CGP, kemudian ditambah lagi ada tugas kuliah. Jadi kayaknya numpuk-numpuk gitu bebannya. Jadi kayak kepikiran, capek gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi Bu Irma sibuk dengan CGP, kemudian ada tugas kuliah, kemudian ada tugas tambahan dari sekolah. Nah, jadi seperti yang tadi Ibu sampaikan, jadi tujuannya apa nih yang akan kita obrolin itu? Ya, saya sih berharapnya nanti setelah kita ngobrol, saya jadi punya ide gimana caranya mengatur waktu, terus gimana caranya biar tugas itu nggak numpuk-numpuk jadi satu begitu. Oh, oke deh. Jadi yang selama ini sudah Bu Irma lakukan apa untuk mengatasi masalah dari Bu Irma tadi? Jadi selama ini kan kalau misal ada tugas-tugas kayak gitu ya, saya itu biasanya manual. Jadi saya kan tipe orang yang harus mengerjakan tugas itu di awal waktu. Jadi ketika tugasnya datang bersamaan itu selalu kayak tubrukan gitu. Nah, selama ini baru membuat hanya semacam kayak catatan-catatan kecil, tapi itu lebih tidak terinci. Jadi kadang ada tugas yang terlewat gitu. Oh begitu ya, jadi tugasnya tidak bersamaan ya Bu. Kemudian ada cara pengerjaan seperti itu ya yang saya tangkap. Kemudian, nah bagaimana cara Bu Irma itu menyelesaikan tugas antara CGP, ada tugas dari kuliah, kemudian ada tugas tambahan dari sekolah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau saya sih mungkin setelah anak-anak selesai belajar itu kan kita masih ada waktu luang. Nah, dari waktu luang itu biasanya saya gunakan untuk mengerjakan tugas. Biasanya kadang setiap hari itu pasti ada tugas kuliah itu setiap hari, kemudian tugas guru penggerak juga ada, kemudian tugas tambahan sekolah juga ada. Nah, saya itu kadang curi-curi waktu aja di waktu-waktu istirahat itu saya mengerjakan tugas begitu. Lalu ada rencana lain nggak dari yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin kalau saya akan membuat jurnal gitu. Jadi jurnal kegiatan. Jadi nanti setiap harinya itu saya tulis kira-kira tugas ini jadwalnya kapan, deadline-nya tugas ini kapan gitu. Jadi mungkin bisa lebih terperinci sehingga tidak ada tugas yang terlewat.
Oke, baiklah. Brilian sekali ya Bu Irma. Dari 2 rencana itu, menurut Bu Irma mana nih yang mau dilaksanakan oleh Bu Irma? Kalau Apakah saya mungkin lebih membuat itu tadi jurnal harian, kayak dibuat semacam skala prioritas begitu. Mungkin nanti dari kegiatan itu kan bisa lebih terperinci, terus lebih lebih urut pengerjaan tugasnya gitu. iya jadi bisa lebih ini ya, bisa tercover semuanya ya. Oke. Betul. Bagus sekali idenya dari Bu Irma itu ya, luar biasa. Kemudian bagaimana Bu Irma setelah merencanakan itu tadi, ada membuat jadwal itu, kemudian bagaimana sih komitmen dari Bu Irma untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan oleh Bu Irma? Kalau komitmen yang jelas apa yang sudah saya susun tadi di jurnal itu memang harus segera dilaksanakan, jangan sampai ditunda-tunda begitu. Jadi semua kegiatan nanti bisa berjalan dengan baik tanpa ada tumpukan. Seandainya misal ada tugas yang memang deadline-nya bersamaan, itu nanti akan dibuat skala prioritas, mana dulu yang mau dikerjakan, mana yang akan disisihkan terlebih dahulu. Kemudian juga bisa dilihat dari mungkin tugas yang lebih berat itu nanti agak belakangan, nanti tugas-tugas yang ringan dulu yang diselesaikan gitu. Oh iya, bagus sekali. Kemudian untuk menjalankan komitmen itu apa sih yang diperlukan oleh Bu Irma, atau harus berkolaborasi atau bagaimana sih yang diperlukan Bu Irma agar Bu Irma tetap komitmen, tetap konsisten dengan apa yang direncanakan? Baik, kalau kaitannya dengan tugas tambahan sekolah, mungkin saya akan kolaborasi dengan teman sejawat yang lebih berkompeten. Kemudian untuk membantu tugas-tugas tambahan sekolah saya. Kemudian untuk tugas calon guru penggerak nanti akan koordinasi dengan sesama rekan guru penggerak. Kemudian untuk tugas kuliah nanti juga saya akan koordinasi dengan beberapa teman, mungkin kegiatan kelompok bisa lebih digiatkan lagi. Jadi tugasnya itu tidak hanya dikerjakan sendiri gitu. Oh, bagus sekali, berarti Bu Irma sudah melaksanakan kolaborasi ya. Nah, kira-kira kalau di skala itu Bu Irma tadinya itu pada grade berapa nih? Kalau 1 sampai 10. kalau dihadapkan dengan tugas-tugas yang tadinya masih berantakan, mungkin di 6. Oh, di 6. Oh, oleh karena itu Bu Irma ingin sekali ya ngobrol dengan saya biar ingin lebih meningkat lagi, lebih ya intinya kehidupan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi itu bisa lebih imbang begitu. oh begitu ya. Baik, tadi dari yang Ibu sampaikan mengenai rencana, kemudian tahapannya, kemudian komitmennya. Jadi saya bisa membaca bahwa Bu Irma sudah luar biasa, sudah memberikan rencana yang akan dilaksanakan mengenai penjadwalan secara teratur, kemudian mengenai yang akan dilaksanakan skala prioritas gitu ya Bu Irma. Bagus itu. Kemudian kalau untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan Bu Irma itu selanjutnya, apakah Bu Irma perlu bekerja sama dengan seseorang, atau apakah Bu Irma bisa melaksanakan sendiri, atau Bu Irma perlu ada dukungan dari orang lain, atau bagaimana Bu Irma? Iya, kalau yang seperti yang tadi saya sampaikan, kalau tugas sekolah memang dari teman sejawat, dari sekolah, kemudian tugas-tugas tambahan seperti guru penggerak dan kuliah itu nanti dari teman-teman. Kemudian juga minta dukungan ke keluarga pastinya, karena ketika ada waktu libur itu memang biasanya saya gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas. Jadi mungkin nanti minta izin ke keluarga untuk minta pengertiannya agar bisa terselesaikan dengan baik juga. Oh ya, jadi memang ya peran keluarga sangat besar ya untuk memberikan energi positif ya Bu Irma, buat Bu Irma, buat kita semua. Oke Bu Irma, jadi kesimpulannya apa nih dari yang sudah kita bicarakan? Jadi bagaimana menurut Bu Irma? Apa yang akan dilaksanakan Bu Irma dalam waktu dekat ini? Untuk kesimpulannya dari percakapan kita, nanti saya akan mulai membuat jurnal harian untuk mendata tugas-tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian juga saya akan membuat skala prioritas dari tugas-tugas itu, sehingga nanti semua tugas bisa berjalan dengan lancar. Kemudian juga saya akan menerapkan kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian dengan rekan sesama CGP dan rekan-rekan teman-teman kuliah begitu. Oke, bagus sekali, luar biasa Bu Irma. Kemudian selanjutnya nih Bu Irma, terakhir nih ya Bu Irma. Jadi
apa ya tindak lanjut dari aksinya Bu Irma ini nanti diharapkan bagaimana? Nah, dari tindak lanjutnya dari apa yang sudah direncanakan Bu Irma bagaimana? Kalau saya sih harapannya nanti tugas-tugas saya bisa berjalan dengan lancar, bisa semuanya teratasi tanpa harus ada tubukan. Kemudian tindak lanjutnya mungkin nanti saya akan melaksanakan evaluasi. Kira-kira dari jurnal itu nanti efektif atau tidak. Kalau misal pun nanti tidak efektif, mungkin saya akan mencari cara lain agar kegiatan yang saya lakukan tidak tumpuk jadi satu. Ya, oke, baik Bu Irma. Jadi saya ingin besok ketika kita ketemu Bu Irma bisa menceritakan apakah sudah terlaksana dengan baik dari proses coaching ini sehingga saya benar-benar akan merasa wah Bu Irma sudah menemukan solusi dari apa ide-ide yang sudah dilaksanakan. Oke. Bu Irma sukses selalu ya Bu Irma. Terima Semoga kasih. semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, keluarga juga bisa harmonis seperti itu Bu Irma. Terima kasih Usisa atas waktunya. Terima kasih sudah meluangkan. Semoga Usisa juga sehat selalu ya. Amin. Sampai jumpa ya Bu Irma. Sampai jumpa Usisa. Oke. Selamat siang Bu Nurisa. Selamat siang. Ya, bagaimana proses coaching dengan Ibu Irma? Alhamdulillah proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar Pak. Alhamdulillah beres semua berarti ya. Ya alhamdulillah ya. Ya, untuk proses coaching dengan Ibu Irma, tadi membahas tentang apa Ibu? Mengenai tugas Bu Irma yang menumpuk antara tugas kuliah, tugas tambahan sebagai guru di sekolahnya, kemudian ada tugas CGP seperti itu Pak. Oh, jadi tugas dari Bu Irma itu sangat banyak ya, ada CGP, ada kuliah, kemudian tugas tambahan lain. Ya, kemudian yang menjadi indikator ketercapaian tadi Ibu Nur Isa dengan Bu Irma itu bagaimana? Jadi saya sudah mendengarkan dengan rasa, kemudian presence, kehadiran penuh saya sehingga saya bisa menggali potensi dari Bu Irma dengan pertanyaan berbobot sesuai alur Tirta sehingga Bu Irma tergali potensinya sehingga bisa menemukan solusi sendiri seperti itu Pak. Ya, baik. Jadi tadi Bu Nur Isa sudah mendengarkan dengan rasa, Bu Irma sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian tadi apa langkah-langkah yang akan dilakukan Bu Irma dengan masalah-masalah yang soal hal-hal yang dihadapi Bu Irma itu solusinya bagaimana? Mungkin dari tugas CGP dia terlalu padat atau ada tugas kuliah yang datangnya mendadak, itu penanganannya seperti apa yang dilakukan Bu Irma? Jadi Bu Irma akan membuat time schedule seperti itu sehingga menggunakan skala prioritas, kemudian Bu Irma akan berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas sekolah dengan teman sejawatnya, kemudian untuk tugas CGP bisa berkolaborasi dengan sesama rekan CGP, kemudian untuk tugas sekolah, kuliahnya beliau akan berkolaborasi juga dengan teman satu sekolahnya seperti itu kuliahnya. Betul ya. Jadi tadi untuk menyelesaikan tugas-tugas dari Bu Irma sendiri, beliau sudah membuat jurnal. Dia membuat jurnal untuk skala prioritas ya, Ya, mana betul. yang harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Ya. Itu sudah cukup bagus menurut saya. Kemudian hasil yang setelah dikembangkan dari kompetensi tadi Bu Irma dan Bu Nur Isa, bagaimana hasilnya nanti kalau kompetensi itu dikembangkan dan mencapai hasil yang baik, ya dikatakan berhasil lah untuk menurut Bu Isa bagaimana? Ya, jadi tadi saya menyampaikan kalau indikator saya adalah mendengarkan dengan rasa, kemudian presence kehadiran penuh. Nah, tadi alhamdulillah dengan saya kehadiran penuh dan menerapkan alur Tirta yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab sehingga Bu Irma tergali potensinya sehingga bisa menghasilkan solusi sendiri. Oleh karena itu, kompetensi yang akan saya kembangkan lagi adalah kompetensi pertanyaan berbobot sehingga Bu Irma bisa lebih tergali lagi dengan pertanyaan berbobot yang saya berikan seperti itu Pak. Ya betul, jadi Bu Nur Isa itu akan mengembangkan pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada coaching nanti. Iya, betul ya, Pak. betul sekali. Ya, untuk coaching hari ini berjalan sudah sangat baik. Ibu Nur Isa sudah menjalankan semuanya.
Bu Koci juga tadi sudah menyampaikan apa yang menjadi unek-unek beliau. Semoga nanti hasil dari coaching hari ini akan membuat perubahan bagi Bu Irma, dan tugas-tugas Bu Irma juga dapat terselesaikan tepat waktu begitu. Ya, untuk hari ini cukup sekian Bu Nurisa. Semoga Bu Nurisa diberi kesehatan selalu dan dilancarkan semuanya. Amin. Terima Amin. kasih Pak Kadi. Terima kasih Bu Nurisa. Selamat siang. Selamat siang.